Indonesia kini tengah fokus mengatasi sejumlah hambatan usaha dengan negara-negara Eropa. Sektor ekspor harusnya bisa menuai untung saat dolar menguat. Namun nyatanya pertumbuhan ekspor stagnan. Masih mencatatkan surplus, Pak, selama 50 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Sigit Priyogo sebagai host. Dan saya ditemani oleh partner host saya yaitu Bunga. Halo. Apa kabar? Kali ini kita akan ngebahas topik yang benar-benar super penting nih, terutama bagi kalian yang pengen bergerak atau tertarik di dunia perdagangan internasional. Temanya adalah hambatan perdagangan dan masalah kepatuhan. Nah, benar banget nih yang dibilang Bunga. Topik yang sering dianggap rumit, tapi dampaknya sangat besar loh. Baik untuk pelaku bisnis maupun negara secara keseluruhan. Nah, untuk membantu kita memahami topik ini, kita sudah menyiapkan materi yang sangat bagus dan menarik. Nah, betul banget nih Git. Apalagi kita sebagai mahasiswa ITL Institut Transportasi dan Logistik yang sesuai pada bidangnya untuk membahas materi ini. Untuk kalian yang belum tahu, kita semua adalah mahasiswa ITL Trisakti, jurusan Manajemen dan Logistik. Saat ini kita sedang berada di semester 5. Tapi nampaknya kayaknya kalau misalkan gak kenalan satu persatu gak enak ya. Mungkin langsung aja perkenalan. Di sebelah gue kebenaran banget ada Risma. Coba Risma perkenalan diri. Ya, perkenalkan nama saya Siti Rismawati. Bisa dipanggil Risma. Saya dari kampus ITL Trisakti, jurusan Manajemen Logistik. Oke, kemudian ada Apip. Apa kabar, Apip? Halo, apa kabar? Sigit. Halo Pip. Halo, Pip. Halo. Halo, nama saya Afif Batar Fikri, biasa dipanggil Afif. Dan ya, saya juga dari ITL Sakti. Nah, untuk Afif ini emang asli. Mungkin ya teman-teman yang di sana belum tahu ya, kita asalnya dari daerah mana, atau kita anak rantau kah, atau emang kita asli tinggal di Jakarta. Kalau Afif sendiri asal tinggalnya di mana sih? Kalau saya tinggal dari Bekasi, Bekasi Timur. Ini Jatimulya. Kalau Timur lah. Tapi kalau boleh tahu, masuk ITL ini tuh karena apa sih? Atau emang keinginan sendiri? Atau emang ternyata ada keluarga yang kuliah di sini atau gimana? Kebetulan sih ada keluarga untuk nyuruh masuk Ke ITL. Mungkin ada dorongan dari pihak keluarga. Nah, sekali dari Panjang. Ya, dan juga di internasional bagus sekali sih. Oke. Oke. Kalau untuk Rehan? Oke semuanya, hai. Halo. Halo, Rehan. Perkenalkan sebelumnya nama saya Rehan Sani Habibi. Saya juga sama kayak kedua teman saya ini dari mahasiswa Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, sama juga dari Fakultas Manajemen Logistik nih. Tadi mau nanya apa? Untuk kuliah di sini apa keinginan sendiri atau orang tua? Atau emang dapat dari temen jadinya terinspirasi nih masuk Institut Transportasi dan Logistik? Ya, atau emang ada tipe pemikiran sendiri buat milih Institut Transportasi Logistik? Sebelumnya masuk sini sih awalnya nggak sengaja sih, karena memang waktu itu kan dapat undangan dari sini juga terkait beasiswa. Terus juga begitu ngelihat prospek jangka panjang yang ternyata menjanjikan juga, jadi ya udahlah akhirnya beasiswa itu diambil. Iya benar. Iya benar. Udah gitu sekarang sih yang emang gue denger ya, ternyata tuh orang-orang anak-anak rantau yang kuliah di ITL Trisakti kebanyakan tahu emang dari sosial media, yaitu Instagram. Mungkin ITL ini udah apa namanya mempromosikan secara besar gitu ya ke daerah-daerah tertentu. Ya, entah di sosial media ataupun terjun langsung ke sekolah-sekolah. Iya. Betul banget tuh. Selanjutnya ada Gilang. Halo semuanya. Halo. Masuk bisa di sini nih. Ya. Gue juga nama gue Gilang Satrio Widarto.
Nah, karena gue juga dari ITL Trisakti semester 5 juga. Nah, jadi alasan gue untuk masuk ini tuh ya karena gimana ya, ini tuh emang jurusan tuh emang jarang banget ada di Indonesia sih. Ya betul. Itu kayak langka banget lah, hidden gem banget lah pokoknya gitu. Ya, cukup. Oke. Iklan. BTW nih guys, kenapa kita ngebuat podcast ini? Karena ini merupakan salah satu UAS kita, iya, sebagai tugas juga untuk UAS nanti. Jadi emang di sini kita nggak bahasnya tentang perdagangan internasional, karena sesuai matkul kita yang diajar Pak Apsada, itu dia mengajar tentang perdagangan internasional. Dan kebenaran juga Pak Apsa alumni ITL Trisakti. Jadi menurut kalian tentang si matkul ini tuh gimana sih? Atau mengaksikan kah? Atau membuat kalian jenuh karena tugas-tugas yang kayak gini? Tapi kalau menurut gue asik sih tugas-tugas kayak gini, dibawanya enjoy aja. Kalau menurut lu mulai dari Risma kali ya? Gimana sih Ris tentang matkul ini tuh? Seru sih, bisa nambah wawasan gitu kan. Jadi tahu kalau perdagangan internasional tuh apa, bahas apa, kayak ketentuannya gimana gitu. Jadi bikin tau lah wawasan yang lebih luas. Betul, tentang perdagangan internasional. Iya. Menurut Afif gimana, Afif? Ya, kalau saya dapat dari setengah semester ini ya, Ya. dari pelajaran internasional itu ada kita mempelajari seperti Coterms, Export, ya, FOB, seperti itu lah lainnya. Kalau menurut Rehan? Kurang lebihnya sama seperti dua teman saya sih, mungkin saya sedikit menambahkan aja ya terkait dari perdagangan mata kuliah perdagangannya itu sendiri. Mungkin kita jadi punya pengalaman baru nih, kayak sekarang kan kita kayak ngadain podcast ini, jadi secara langsung nih kita mengulang kembali nih atau menjelaskan kan tentang apa nih perdagangan internasional menurut Yofi kita masing-masing gitu. Selain kita sibuk ngomong apa, mempelajari, tapi kita juga tahu nih inti dari perdagangan internasional itu seperti apa. Jadi kita nanti pengaplikasian ketika di dunia kerjanya pun kita udah tahu nih. Kita punya bekal. Iya, udah punya bekalnya secara teoritis itu seperti apa. Mungkin nanti tinggal ditambahkan ketika kita kerja bagaimana cara pengaplikasiannya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih Rehan. Dan terakhir menurut Gilang? Kalau menurut gue sih ya perdagangan internasional itu kompleks banget ya. Kompleks sekali ya, jelas banget ya. Kayak kita harus bayar gimana, terus ada barang kayak kena berapa, charge-nya, terus juga jamnya juga ditentuin. Dokumennya mungkin ya. Dokumennya juga tuh kan pelajarinya. Jadi kayak ada obat-obatan, hewan-hewan gitu. Iya. Nah, menurut gue juga matkul ini tuh menurut gue asik ya, apalagi disuruh buat podcast kayak gini. Tentu aja tuh yang sebenarnya tuh penting juga public speaking di dunia pekerjaan. Nah, matkul ini ngebuat kita belajar tentang public speaking yang bagus. Kayak gak perlu bagus, tapi matkul ini mengajarkan kita untuk public speaking tentunya. Terus ngomong-ngomong nih guys, dosen kita kan enjoy parah gitu kan orangnya, ya kan? Nah, menurut lu pada dari mulai segi salaman sama dosennya aja ini beda. Ini udah nandain kalau dosen ini gaul banget nih ya kan, asik banget nih. Kalau menurut lu Riz, Pak Apsa tuh kayak gimana sih orangnya? Dia sih orangnya tipe yang enjoy aja ya. Iya. Kayak ya udah, yang penting kita nyelesain tugas dia gitu. Kayak gitu deh, seru aja. Seru nih Pak Apsa berarti. Seru kok. Nah, teman-teman yang lain gimana? Ya, siapa sih Risma ya? Enjoy aja. Enjoy aja. Go. Kalau gimana Han tentang Pak Apsa nih? Ya menurut gue sih Pak Apsada gimana ya, dia mungkin punya pemikiran sendiri kali ya, maksudnya punya cara mengajarnya sendiri. Biasanya rata-rata dosen yang kita tahu kan ngajarinya berdasarkan PPT doang kan, atau berdasarkan dengan materi yang diberikan kepada kita. Cuman mungkin Pak Apsada ini mau nih ke kita tuh bukan hanya dia ngasih materi terus kita ngerti sekedar ngafal doang, mungkin dia juga mau kayak kita tuh pinter ngomongnya juga loh, pinter gimana sih cara kita ngejelasin ke orang-orang tentang mata kuliah ini, tentang pelajaran ini. Jadi kita tuh nggak bisa mengertinya tuh luar dan dalam gitu. Biar nanti kalau kan itu pastinya sangat berguna dong di dunia kita kerja nanti. Setuju. Menurut Gilang? Kalau menurut gue ya Pak Aksan ini beda sih sama dosen yang lainnya ya. Dapat dari ya cara ngajarnya, terus juga nyampein materinya juga tuh
Bahkan juga dia juga beda sih sistemnya gitu. Enjoy aja. Enjoy. Juga, apa bisa dibilang kayak gebrakan baru lah gitu. Oh iya, gebrakan baru. Ada rasa baru kayak wow baru gitu. Jadi intinya matkul PAPSA ini sangat menarik untuk kaum mahasiswa yang kayak kita kayak gini. Gen Z. Gen Z banget. Mau ribet tapi maunya cepet. Iya, instan ya. Tapi dibilang instan juga enggak nggak sih? Iya. Tapi ribet juga sih Pak waktu pas UTS itu kayak soalnya emang bener-bener rumit banget, setuju nggak sih lu pada? Setuju kan? Sebenarnya rumitnya bukan karena soalnya sih, karena mungkin kita belum mengenal hal-hal semacam itu kali ya. Jadinya pas Iya, itu di kanal-kanal kayak gitu Iya. kayak, wah ini gimana sih cara ngisinya, gimana sih cara perhitungannya? Pas kita udah tahu, wah ternyata kayak gini loh cara perhitungannya. Ternyata nggak sesuai apa yang kita bayangkan sih kalau menurut dari POV gue. Mungkin setelah gue ngelewatin sesi UTS yang kemarin kita dapat soal yang kayak gitu, gue mikirnya malah nanti biar kita ini gak kaget saat di dunia kerja nanti dapat soal-soal yang kayak gitu, dapat kerjaan yang kayak gitu. Oh iya guys, ngomong-ngomong dari tadi kan kita ngomongin PAPSADA nih ya kan. Ya. Kita back to topic ke yang ini aja kali ya, ke ITL-nya tadi. Boleh tuh. Ya, jadi tuh kita kuliah di Institut Transportasi dan Logistik. Itu tuh di Cipinang Kebonanas. Ya, Cipinang Kebonanas. Jadi tuh tempatnya dekat banget sama kuburan Cina. Jadi kalau misalkan kalian lagi di tangga darurat, view yang dekat kuburan ya, jadi tuh kalian pemandangannya tuh kuburan. Jadi kalau kalian lagi jebat atau apa tuh pasti view-nya itu kuburan. Tapi nggak kuburan juga bisa, jalan tol juga bisa. Pokoknya kampus kita pokoknya asik banget dah. Bisa lihat dari mana-mana, view-nya enak. Sama lihat kali Kali minat. Kali BKT. Oh iya, jadi di ITL ini ada 4 fakultas. Yang pertama Fakultas Manajemen dan Bisnis, yang kedua ada Fakultas Sistem, yang ketiga ada Fakultas Teknik, dan yang keempat Direktorat Vokasi. Untuk Fakultas Manajemen dan Bisnis itu ada Manajemen Transportasi Udara, Logistik, Darat, dan Laut. Untuk sistemnya juga kayak gitu, ada sistem logistik, sistem transportasi, dan lain-lain. Untuk teknik juga ada teknik lautan, teknik dirgantara juga. Betul, apalagi Git? Buat kalian yang suka transportasi, entah itu laut, udara, darat, atau sistem-sistem yang ada di transportasi, boleh nih masuk ke kampus kita. Oh iya, nggak lupa juga Git, kita juga ada Direktorat Vokasi. Ini tuh khusus kalian yang ingin kuliah D3. Jadi tuh di D3 ini juga ada laut, udara, dan logistik. Itu teman-teman. Jadi untuk kalian yang minat emang pengen banget nih di dunia transportasi dan logistik, bisa masuk aja di ITL, di kampus kita. Jangan lupa nanti juga bakal ketemu kita-kita yang ceria ini. Sekali. Oke, terima kasih buat teman-teman perkenalannya semua. Terima kasih. Mantap. Mari kita masuk ke materi. Oke, lanjut. Oke, dari tadi kan kita udah sesi perkenalan diri kan. Gimana kalau kita langsung aja masuk ke topiknya, tentang penjelasan trade barriers dan sanksi. Enaknya sih kita mulai dari dasar dulu ya. Gue pengen nanya sih ke Risma. Menurut Risma apa sih tentang tema kita ini? Oke, Bong. Jadi kalau menurut gua, trade barriers itu hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, biasanya dibuatnya itu untuk melindungi industri domestik atau mengatur aliran barang. Nah, buat jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu ada non-tarif barriers. Ya, itu tuh hambatan yang tidak melibatkan tarif. Nah, buat contohnya itu ada regulasi teknis, standar produk, dan persyaratan administratif. Nah, buat yang jenis yang kedua itu ada VOTA. VOTA itu pembatasan jumlah barang yang bisa diimpor sama yang diekspor. Nah, buat yang jenis terakhir itu ada embargo. Nah, embargo sendiri ini adalah larangan total perdagangan dengan negara tertentu karena alasan tertentu. Itu sih menurut gua. Berarti seperti jenis-jenis yang Risma sebutkan itu berarti ada yang pertama ada non tarif barriers,
yang kedua ada kuota, dan yang ketiga ada embargo ya? Iya, betul. Wah, berarti ini nggak cuma soal tarif ya. Kalau soal sanksi nih, menurut teman kita Akif, apa dan bagaimana sih penerapannya menurut lu? Kalau penerapannya, sanksi itu adalah pembatasan yang diterapkan di setiap negara, perusahaan atau individu. Keamanan, misalnya itu ada pembukaan aset, larangan perjalanan, lalu ada larangan perdagangan. Contohnya, konkretnya itu ada sanksi AS kepada negara Rusia. Itu seperti larangan ekspor teknologi tinggi. Terus perusahaan itu harus memenuhi persyaratan aturan yang ketat untuk menghindari penalti seperti denda besar atau larangan ekspor di masa depannya nanti. Nah, gue setuju nih sama pendapat yang disampaikan Apip barusan terkait dengan sanksi kan. Tadi kan Bung Apip menyampaikan nih, saudara Apip, kayak bahwasanya ada sanksi ini pengaruhnya sangat besar nih kan terhadap negara itu. Kayak contohnya tadi kan terkait Rusia kan yang disanksi oleh AS. Nah itu tuh berdampak besarnya karena si Rusia ini jadi ketergantungan nih sama industri domestiknya, teknologinya dia sendiri. Padahal kan secara teknologi itu kan luas lah ya, setiap negara tuh pasti punya kelebihan di bidang teknologinya masing-masing. Betul. Karena adanya mungkin sanksi dari AS terhadap Rusia ini, jadi pihak Rusia tuh jadi kayak nggak tahu nih gimana sih kemajuan teknologi luar itu seperti apa gitu. Jadi pihak Rusia tuh jadi mungkin nggak bisa mengakses kali ya. Mungkin itu yang menjadi kayak apa ya? Mungkin kekurangan terbesar dari Rusia itu karena adanya sanksi yang diterapkan tersebut. Berarti menghindari penalti, denda besar gitu-gitu ya. Emang bener sih ternyata dampaknya besar banget untuk mereka-mereka yang buka perusahaan untuk menghindari larangan-larangan tersebut ya. Sanksi tersebut Rusia harus bergantung pada teknologi domestik mereka sendiri. Iya, seperti itu. Nah, ini kan point of view dari Rehan sama Afif ya. Kalau menurut dari Gilang tuh gimana sih? Mulai dari sisi ekonominya dan apa hambatan perdagangan beserta sanksi yang mempengaruhi bisnis-bisnis yang ada di Indonesia? Ya, kalau menurut gue sih efeknya juga besar sih, aku sudah bilang sih ya. Kayak contohnya ya hambatan perdagangan itu juga ngaruh banget sih. Ya kayak tarif itu apa bisa kayak naikin harga barang impornya gitu loh. Itu juga ngaruh banget sih. Terus juga sanksi. Nah, sanksi itu juga karena itu juga bisa buat perusahaan itu kayak muter otak gitu. Gimana nih biar nemu cara baru gitu, cara lain gitu untuk mematuhi regulasi yang ada gitu. Itu juga pasti mereka bingung sih. Nah, itu juga ada lagi nih, mereka tuh harus kayak mendiversifikasi pasar untuk ini menghindari resiko sih. Biar nggak rugi, mungkin bangkrut apalagi. Berarti karena sanksi itu perusahaan itu harus memutar otak. Iya. Untuk tetap mematuhi regulasi. Oh iya, ya kayak gitu. Ya teman. Mungkin biar tetap masuk ke budget perusahaannya kali ya. Karena kan kalau sanksi gitu kan kadang makin ada yang makin tinggi nih biasanya biaya-biaya tertentunya, kayak misalkan ke biaya kita mau ekspor ke negara ini nih karena ada sanksi itu, mungkin dari pihak lainnya kayak ada pemberatan biaya atau sanksi ketika kita melakukan ekspor. Jadi mungkin dari POV perusahaannya itu kayak mungkin takut-takut kali ya kalau misalkan pengen ekspor ke negara yang kena sanksi tersebut gitu. Jadinya dia harus mikir otaknya gimana nih caranya biar dia juga nggak kena dampaknya nih dari negara tersebut. Oke. Terima kasih buat Gilang, Raihan, Afif, Risma untuk jawabannya, ngebantu banget nih buat kita dan para pemirsa yang lagi nonton. Iya, apalagi ternyata pembahasan kita saat ini tuh bener-bener mungkin ini jarang banget dibahas untuk di YouTube mahasiswa kayak kita gini ya. Justru itu makanya kita pengen banget nih untuk teman-teman yang emang tertarik banget sama perdagangan internasional. Topik pembahasan kita kali ini tuh menurut gue bener-bener menarik banget. Apalagi menariknya juga untuk kita masing-masing juga karena kita jadi lebih untuk apa ya? Lebih tahu juga. Mungkin nanti teman-teman bakal jadi bagian dari industri perdagangan entah itu ekspor impor. Jadi teman-teman harus tahu nih tentang dasar trade barriers dan sanksinya. Iya, dan juga yang lebih penting kita tuh nggak bisa asal kirim barang seenaknya kita aja, tapi kita juga harus tahu kalau ternyata pengiriman barang itu ada kuotanya, pembatasan jumlah barang yang bisa diimpor atau diekspor oleh teman-teman nanti gitu. Terus juga ternyata ada larangan total perdagangan dengan negara tertentu karena sering alasan dengan politik-politik yang memang ada pada di negara-negara tersebut.
Betul sekali Bunga. Mungkin ada tambahan nggak dari teman-teman tentang trade barrier di sini atau sanksi-sanksi yang emang ternyata banyak di dunia perdagangan internasional. Seperti tadi tuh ternyata ada penalti, ternyata ada denda besar atau lain-lain. Ada nggak teman-teman? Nggak ada ya? Mungkin segitu aja. Ini segmen 2 ini. Nanti kita bakal lanjut lagi ke segmen 3. Oke guys, kita kembali di segmen 3. Di segmen 3 ini kita akan lanjut ke masalah kepatuhan dalam perdagangan. Gue mau nanya nih sama teman-teman. Risma deh. Risma, menurut lu kenapa sih kepatuhan terhadap regulasi perdagangan itu penting? Kalau menurut gue ya, kepatuhan itu penting banget. Soalnya itu tuh pondasi buat menghindari resiko hukum dan finansialnya. Misalnya, kalau misalnya ada perusahaan yang nggak matuhin regulasi ekspor sama impornya, mereka itu bisa aja dikenain denda besar, bisa juga penyitaan barangnya, sama bahkan bisa kehilangan akses jalur ekspor sama impornya. Gitu. Makanya itu tuh penting banget. Penting banget ya? Iya. Oh ternyata sampai sebegitunya ya, sampai kena denda besar, penyitaan barang, sampai bahkan kehilangan akses pasar tertentu. Dan itu ngaruh banget sih buat kemajuan perusahaannya tentang ekspor impor ke depannya. benar, dan perusahaannya juga mungkin bakal bisa mati sampai di situ aja ya. Jadi setiap perusahaan itu harus mengikuti regulasi perdagangan ya guys. Next kalau gitu kita tanya ke Afif dulu kali ya. Apa aja sih Afif tantangan utama untuk memastikan kepatuhan itu? Oke, untuk tantangan itu misalnya ada contohnya seperti ada perbedaan regulasi antar negara. Itu jadi perbedaan negara. Untuk birokrasi yang rumit dan perubahan kebijakan yang mendadak. Selain itu, korupsi itu juga menghambat beberapa negara juga yang bisa lebih membuat negara itu terambat gitu lah Pak ya. Iya. Nah, itu pelajaran buat kita teman-teman. Korupsi itu selain menghambat entah itu ekonomi kita, ternyata juga bisa menghambat ekonomi negara loh. Penting banget nih buat kita tahu ya korupsi. Dan Korupsi banget guys. Lang, jangan korupsi. Udah lah. Oke Afif. Sekarang gue mau nanya nih sama Rehan. Iya boleh sih Git. Menurut tuh ada solusi nggak sih dari masalah yang Afif sebutin, dari penjelasan yang Afif cuma sebutin, dan cara ngatasin tantangan ini gimana sih? Kalau menurut gue sih ya dari pendapat yang tadi Afif sampaikan tuh menurut gue sih agak kurang tepat sih ya. Karena menurut gue sendiri tuh salah satu solusinya tuh bisa dengan menggunakan teknologi sendiri itu untuk memantau kepatuhannya. Kayak misalkan seperti compliance software-nya itu kan biasanya ada tuh dari setiap perusahaan kan. Nah, mungkin kita bisa memantau dari situ. Selain itu juga ada transparansi nih terkait dengan rantai pasoknya. Yang itu menurut gue sendiri itu juga sangat penting gitu bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi negaranya yang nanti yang bakal diekspor yang pihak-pihak tertentunya tuh yang terlibat dalam perdagangannya itu. Nah juga dan selanjutnya juga perusahaan itu juga harus memastikan nih terhadap semua datanya juga, baik itu terkait dengan distribusi barangnya yang bisa dilacak secara jelas nih. Jadi biar antara mungkin buyernya atau pemesannya dan juga pihak eksportirnya itu juga nggak kehilangan informasi nih. Jadi biar sama-sama enak kan. Kalau sama-sama enak kan pasti kan berpengaruh juga tuh entah dari pembeli ataupun suppliernya kan. Jadi biar makin kedepannya ada terjalin hubungan kan, makin bisa memperbesar relasinya juga. Berarti peran teknologi itu sangat penting ya. Selain untuk memantau kepatuhan, kita juga bisa memantau distribusi melacaknya gitu dengan jelas. Bagaimana atau gimana? Jadi nggak takut kemana-mana ya si barang-barangnya tersebut. Tahu lari kemana gitu kan nggak tahu ya gitu kan. Biasanya di Citapung di situ kan. Barang tuh macet di Citapung ya. Macet. Tapi ternyata apa yang dibilang Rehan itu benar-benar solutif banget sih kalau menurut gue. Mungkin ini menurut Gilang nih gimana sih? Tadi kan teman-teman kan udah bahas nih tentang si tantangannya tersebut, solusinya gimana. Terus penting gak sih menurut lo Lang dukungan hukum? Ya, buat gue sih ya penting banget sih. Penting banget. Berarti juga wajib ya juga ini vital juga sih ini.
Ya gimana ya, soalnya tuh apa perusahaan tuh bisa kayak mempekerjakan konsultan apa perdagangan internasional tuh untuk membantu menavigasi apa regulasi yang ada gitu. Apalagi tuh regulasi itu apa juga kompleks sih guys gitu. Berarti adanya hukum itu penting banget ya. Selain bisa membantu navigasi regulasi yang menjadi kompleks, dia juga bisa Ya untuk sanksi sih. Iya, anti dumping, sanksi ya gitu sih. Oke, bilang terima kasih banget buat Gila ya teman-teman jawaban segmen ini. Semoga jelas dan membantu buat teman-teman semua. Kita lanjut ke segmen 4. Oke guys, kita lanjut di segmen 4. Di segmen 4 ini kita membahas studi kasus tentang Teknofed dan diskusi tentang Teknofed. Nah, gue mau nanya nih sama Risma, dan mungkin pertanyaan ini tuh atau penjelasan Teknofed itu kurang jelas di gue gitu. Menurut Risma, apa sih studi kasus Teknofed dan bisa dijelasin detailnya nggak? Boleh. Jadi menurut gue itu Teknofed itu perusahaan teknologi yang menghadapi sanksi AS atau Amerika Serikat. Nah, terhadap Rusia pada tahun 2022. Jadi mereka itu harus berhenti mengekspor semikonduktor ke Rusia untuk menghadapi pasar besar mereka. Nah, untuk mematuhi regulasinya ada hal-hal yang mereka lakuin buat dapet itu lagi. Nah, hal-halnya itu ada 3. Yang pertama itu ada menggunakan sistem otomatis untuk menyaring transaksi. Nah, yang kedua itu memastikan transparansi dalam rantai pasok dengan meminta data pengguna akhir dari distributor mereka. Nah, buat yang terakhir itu ada diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada Rusia. Menurut gue sih itu kalau Teknofed. Oh, jadi yang bisa gue simpulin singkat ya, Teknofed itu adalah perusahaan teknologi yang menghadapi sanksi Amerika Serikat terhadap Rusia pada tahun 2022. Jadi mereka itu harus berhenti ekspor semikonduktor ke Rusia yang merupakan pasar besar mereka. Jadi termasuk itu pasar besarnya, penting banget jadinya tuh mereka. Dan regulasinya yang sudah Risma jelaskan itu yang pertama ada menggunakan sistem otomatis untuk menyaring transaksi, jadi semua transaksi itu disaring menggunakan sistem otomatis. Nextnya itu ada memastikan transparansi dalam rantai pasok dengan meminta data pengguna akhir dari distribusi mereka. Dan yang terakhir, diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada negara Rusia tersebut. Jadi itu untuk mematuhi regulasi-regulasi yang emang ada. Oh iya, ini kan baru point of view dari Risma ya. Mungkin pengetahuan yang Risma tahu segini baru ini. Kalau menurut Gilang, gimana sih Lang tentang materi yang ini? Ya, kalau tentang materi sih ya hasilnya positif banget ya, bisa dibilang ya, positif banget. Terus juga mereka tuh berhasil kayak menghindari penalti yang besar gitu. Mereka negara barat ya, negara barat. Terus juga mereka tuh berhasil menyelesaikan investigasi anti dumping dengan ini Eropa. Siapa yang gitu? Di Eropa tuh ya dengan gak kuat, ekonomi kuat, tidak sesuai. Terus juga dia tuh berhasil meningkatkan kepercayaan pelanggannya. Tidak sih karena masalah Teknofed tersebut, jadi mereka itu harus meningkatkan kepercayaan kembali kepada pelanggan agar bisnis tetap berjalan lancar sampai ke depan. Wah, pelajaran ini penting banget ya buat kita semua. Penting banget sih. Tapi kalau kita mau bikin usaha terkait ekspor impor kan, udah tahu nih celah-celahnya tuh di mana sih, dampak-dampaknya tuh ketika kita melanggar suatu peraturan, apalagi di Eropa ataupun di Amerika kan pasti punya kebijakannya masing-masing nih. Sekalinya kita melanggar, wah ternyata dampaknya sebesar ini ya. Nah, patuhi kebijakan tersebut. Iya. Terima kasih buat Gilang ya. Dan untuk Raihan nih, menurut lu tentang apa yang Gilang sampaikan, Risma sampaikan, apa sih tantangan utama dalam menerapkan sistem transparansi antar pasok? Nah, kalau dari POV pandang gue sih ya terkait tantangan ini tuh ada terkait poinnya itu terkait dengan teknologi serta biayanya nih. Ya. Karena dari sisi teknologinya itu ada terkait seperti kayak misalnya ada blockchain yang biasanya itu dari perusahaan-perusahaannya itu untuk digunakan untuk mencatat setiap langkah dalam rantai pasoknya ini secara efektif gitu. Jadi biar nggak dilakukan secara manual. Mungkin kalau zaman dulu kita masih secara manual ya. Mungkin karena sekarang ada software ya, seperti contohnya ini blockchain, jadi kayak lebih simple lah istilahnya gitu bagi
bagi pengoperasiannya. Jadi Itu juga perusahaan itu harus menggunakan blockchain ya untuk Iya, mencatat setiap langkah. itu Walaupun katanya mahal gitu ya. iya memang mahal sih, kayaknya sih kurang lebih sih mahal ya. Mungkin kalau menurut dia untuk manfaat jangka panjangnya kan pasti kan bermanfaat banget ya. Kayak mungkin walaupun mahal tapi efektif, jadi tetap dipakai. Iya itu juga karena kan biar perusahaan juga nggak ketinggalan zaman nih. Karena mendapatkan data lengkap dari semua distributor itu nggak gampang loh. Iya benar Jadi kita banget. membutuhkan teknologi tersebut. Karena kan bisa juga datanya itu kan disalahgunakan atau dibeda-bedain kan. Mungkin agenda ini jadi lebih aman. Oh ya, tapi kan nih kita kan udah belajar tentang ini kan. Kira-kira dari kalian tuh ada hasrat emang pengen punya perusahaan milik sendiri kah? Ya. Atau emang Planning ke depan buat Iya, kalian planning. apa? Kira-kira ada rencana apa? Kan kalian itu mahasiswa Institut Transportasi Logistik, bahkan jurusan kalian itu manajemen logistik. Untuk planning ke depan itu kalian mau buka usaha apa? Entah itu gudang ataupun supplier ataupun kalian jadi karyawan yang bekerja di perusahaan logistik. Kalau dari gue sih, kalau untuk buat perusahaan sendiri, Mungkin berat ya? pastinya ada mau. Ya. Ya, dengan mencari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, yang baru-baru, terus dapat terkumpul dan nanti bisa ajak sedikit mungkin, gila mungkin. Iya. Untuk bikin gue perusahaan. doang yang diajak kita bisa. Dan gue penasaran nih, teman-teman ada nggak sih perusahaan impian, perusahaan yang pengen banget kalian kerja di situ, di bagian situ, atau gimana? Ada nggak sih? Siapa tahu dilirik kan? Menurut bilang ada perusahaan yang Ada sih kan perusahaan impian. Amin ya, DHL. Kalau dari perusahaan dalam negerinya ada nggak tuh lang misalkan BUMN-nya atau apanya gitu? BUMN ya. Paling ya kereta api mungkin. Ada perusahaan yang diimpikan ya? Kalau dari sisi BUMN sih mungkin cita-citanya sih pengennya sih ke bea cukai sih ya, karena kan masuk banget nih sama materi yang sama perkuliahan tuh kita ikutin kan, kita pelajari gitu. Apalagi di semester lalu pun kita mempelajari tentang kepabeanan, tentang apalagi perdagangan ini tuh nyambung banget ke ke pekerjaan itu, ke bea cukai itu. Nah mungkin kalau untuk perusahaan internasional, internasional ya di luar nasional, di luar negara Indonesia. mungkin apa ya, kayaknya sih kurang lebihnya sama sih ya, kayak misalkan FedEx atau kayak gitu. Mungkin setara itulah kalau misalnya ada kesempatan atau ada ya rezeki lah mungkin diterima di perusahaan itu. Namanya impian. Ya, biasa. Iya sih. Iya tadi ngomong-ngomong kepabeanan itu matkul kita juga waktu semester berapa ya guys? Semester Dua, tiga deh. Kayak semester Atau tiga. Iya, 2 atau 3. Dan itu menarik banget bahas soal ekspor impor, bahkan untuk masuk ke bea masuk kayak gitu tuh kita tahu, bahkan kita ada ininya ya. Ada sertifikasinya. Sertifikat. Kita juga belajar bukan mengisi, bahkan membuat dokumen PIB ataupun PEB impor. Iya. Praktekkan langsung. Ya. Sampai apa guys? SPPB ya? Ya, Itu sih. Iya, jalur hijau, jalur kuning. Iya. Jangan merah ada. Jangan kuning nggak ada. Agak lupa ingat tapi seru sih belajar itu. Jadi kita tahu oh ternyata kayak gini ya, ekspor impor tuh ternyata dokumennya tuh bikinnya kayak gini ya. Jadi kita Buat kalian yang suka transportasi, pesawat, kapal laut, kontainer, cocok banget nih baju khusus kita. iya cocok banget. Cocok banget sih. Lanjut kali ya. Tadi kan menurut Rehan thank you banget nih Han untuk jawabannya Rehan. Terus untuk Afif, gimana sih perusahaan bisa nyimbangin investasi dalam inovasi produk dan eksplorasi pasar yang baru? Oke Bunga, jadi kuncinya itu ada analisis resiko dan prioritas bunga. Dan prioritas. Nah, terus perusahaan harus tahu tuh pasar mana yang paling potensial dan produk apa yang paling relevan di sana lah di pasar ya. Jadi yang pertama itu ada segmentasi pasar tuh. Perusahaan harus fokus ke pasar dengan peluang pertumbuhan paling tinggi, bukan sekedar mencari volume saja. Terus ada pengelolaan anggaran inovasi. Investasi itu pengembangan produk baru harus diarahkan ke produk yang bisa memberikan keuntungan jangka panjang tuh. Betul, kuncinya itu ada
pada dua aspek, yaitu analisis resiko dan prioritas. Perusahaan tuh harus tahu pasar mana yang relevan, pasar mana yang kalau kita investasi ke situ tuh memberikan dampak besar untuk jangka panjang, nggak yang menurun. Karena kalau kita taruh investasi di perusahaan dan ternyata hasilnya menurun, itu sama aja kita rugi, nggak dapat profit apa. Betul banget tuh. Ya, Jadi berarti oke. intermediate lah ya. Betul. Untuk Apip, Prisma, Rehan, Gilang, terima kasih banyak buat teman-teman semua atas diskusi dan masukan dari kalian. Semoga yang nonton itu bisa mengerti, jelas, dan bahkan tertarik masuk dunia logistik. Kita lanjut ke segmen selanjutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke segmen 5, yaitu sesi tanya jawab. Buat pertanyaan yang pertama nih, gue mau nanya ke Risma. Jelasin dong, apa itu hambatan perdagangan dan sanksi dalam konteks perdagangan internasional. Boleh. Jadi hambatan perdagangan itu berbagai pembatasan, baik berupa yang tarif, bentuk tarif, atau yang berbentuk non tarif. Nah, yang diterapkan untuk melindungi industri domestik atau mengatur aliran barang. Sementara itu, kalau sanksi itu adalah pembatasan yang diterapkan terhadap negara, entitas, atau individu tertentu untuk mencapai tujuan politik atau keamanannya. Buat contohnya itu termasuk seperti embargo, pembekuan aset, atau larangan ekspor barang tertentu. Oke. Berarti sanksi dalam logistik juga itu berarti hambatan yang menghambat arus barang tersebut. Sanksi dalam logistik itu tuh sebenarnya merujuknya dalam segala bentuk pembatasan ya guys. Mulai dari hukuman yang diterapkan pada aktivitas logistiknya, pembatasan berupa aturan-aturan kebijaksanaan atau tindakan yang sengaja emang dibuat untuk menghambat atau menghentikan aliran barang dari satu titik ke titik lainnya. Terus mengapa sanksi diterapkan dalam logistik ini juga? Karena sering banget nih ada politik, terus juga sanksi ini digunakan sebagai alat politik untuk menekan negara atau kelompok tertentu. Pembatasan impor atau ekspor juga bisa menjadi cara untuk memberikan tekanan ke ekonominya tersebut. Terus ngomong-ngomong soal ekonomi, ini juga ada faktornya juga kenapa sanksi diterapkan dalam logistik. Untuk ekonominya, kenapa diterapkan? Untuk melindungi industri dalam negeri atau sebagai respon terhadap tindakan ekonomi yang dianggap tidak adil seperti dumping. Dan juga ada keamanan. Nah, alasan keamanannya itu juga bisa menjadi dasar penerapan si sanksi-sanksinya tersebut. Nah, misalnya mulai dari pembatasan impor tertentu yang dianggap berbahaya dan emang melanggar hukum tersebut. Dan juga selanjutnya ada lingkungan. Sanksi juga bisa diterapkan untuk melindungi lingkungan seperti pembatasan impor produk yang dihasilkan dengan cara yang merusak lingkungan. Berarti Mungkin ya. Lanjut, Git. inti dari yang Risma sampaikan itu hambatan perdagangan itu dibagi menjadi dua, tarif dan non tarif. Itu contohnya bisa embargo, pembekuan aset, larangan ekspor barang tertentu atau lain-lain. Dan juga ini tuh berdampak kalau misalkan ada sanksi kan artinya itu kan pembatasan, dan ini juga sangat berdampak bagi logistik. Kenapa? Yang pertama, gangguan rantai pasok, yaitu dapat mengganggu kelancaran rantai pasok global dan menyebabkan kekurangan pasokan barang dan kenaikan harga tersebut. Terus yang kedua ada kerugian ekonomi, itu juga dikenai sanksi maupun negara yang menerapkan sanksi tersebut, jadi sama-sama dikenakan sanksi. Terus yang ketiga ada konflik politik. Dan yang kita tahu juga di negara kita kan negaranya negara hukum kan, dan itu tuh juga bisa memicu ketegangan dan konflik politik antara negara-negara yang terlibat. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan dari si sanksi yang adalah pembatasan ini merupakan alat yang kompleks dengan konsekuensi yang luas, pemahaman yang baik tentang jenis-jenis sanksi, alasan penerapannya, dan dampaknya sangat penting bagi pelaku bisnis dan pembuat kebijakan di bidang logistik, guys. So guys, perlu digaris tebalkan, sanksi itu sangat penting. Tentang dunia logistik, kehidupan sehari-hari, agama pun punya sanksi sendiri. Nah, kita kan udah bahas tentang si sanksi-sanksinya tersebut. Mungkin kita juga pengen tahu nih apa aja sih Lang jenis-jenis hambatan perdagangan yang umum ditemui oleh Gilang. Ya, kalau yang gue temui sih ada 4 ya guys, ada 4. Yang pertama tuh ini ada tarif atau pajak barang impor atau ekspor. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua tuh ada ini nih, kota pembatasan jumlah barang yang dapat
dapat diperdagangkan. Nah itu tuh sampai kedua. Nanti yang ketiga itu ada non tarif barriers atau aturan teknis, standar atau persyaratan administrasi. Gila. Terus siapa ntar itu ada ini nih, ada subsidi atau bantuan keuangan untuk produsen domestik agar lebih kompetitif dibanding produk impor. Itu sih lah itu. Berarti jenis-jenis hambatan yang Gilang tempuh sejauh ini itu ada empat, yaitu tarif atau pajak, kuota atau pembatasan jumlah barang, non tarif barriers yang seperti kita sudah bahas segmen sebelumnya atau NTBS, dan yang terakhir subsidi atau bantuan keuangan untuk produsen domestik. Nah, untuk tarif atau pajak sendirinya itu, semakin tinggi tarifnya, maka harga barang impor akan semakin mahal dan kurang menarik bagi konsumen. Nah, ini tujuannya tuh sering banget untuk melindungi industri dalam negeri, guys. Terus yang kedua itu kan ada kuota ya, pembatasan jumlah barang yang akan diperdagangkan. Nah, ini misalnya suatu negara mungkin membatasi jumlah mobil yang bisa diimpor dalam setahun. Tujuannya sama kayak tarif, yaitu untuk melindungi industri dalam negeri. Terus yang ketiga ada non-tarif barriers, yaitu contohnya adalah aturan teknis, standar, atau persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh barang impor. Misalnya, suatu negara mungkin memiliki standar keamanan yang sangat ketat untuk produk makanan, sehingga sulit bagi produk makanan dari negara lain untuk masuk. Dan yang keempat ada subsidi. Nah, ini tuh bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen dalam negeri. Tujuannya untuk apa? Untuk membuat produk dalam negeri lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Nah, kenapa sih hambatan perdagangan ini tuh dibuat? Yang pertama itu untuk melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Tarif impor bisa menjadi sumber pendapatan negara juga. Dan yang ketiga yaitu ada alasan politik. Nah, terkadang juga hambatan perdagangan digunakan untuk sebagai alat politik untuk menekan negara, ya, seperti yang gue jelasin pada sebelumnya. Dan juga tuh ternyata emang ada hambatan-hambatannya juga. Dampak-dampaknya itu tuh menjadi masalah untuk dunia perdagangan internasional sendiri, seperti kenaikan harga barang. Tentu aja tuh ngebuat konsumen tuh menjadi apa ya? Mungkin kayak males nggak sih kalau misalkan mau ngelakuin perdagangan ya, karena adanya tarif yang kesananya mahal, terus juga sistemnya itu yang mungkin ribet. Jadi banyak mungkin perusahaan kayak ya udahlah, mungkin pasar gua cukup di dalam negeri aja nih, karena mungkin adanya banyaknya pembatasan tersebut ya. Bisa jadi pilihannya tuh jadi terbatas gitu, guys, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi karena ngurangin volume perdagangan yang ada. Karena semakin mahal harganya, pasti juga konsumen semakin menurun untuk memakai si barang-barang tersebut. Jadi ekspor impornya jadi kurang menarik bagi konsumen lainnya. Dan juga ada konflik dagang yang itu tuh bisa memicu negara-negara untuk berhenti untuk ekspor atau tersendat. Oke, terima kasih buat Bunga masukannya, buat Gilang jawabannya. Sama selanjutnya, gue mau nanya nih sama Apip. Menurut lu gimana, Pip? Dan apa sih langkah strategis yang bisa dilakukan perusahaan untuk menghadapi hambatan perdagangan? Kalau menurut gua ada 4 strategi nih, Git, buat menghadapi hambatan perdagangan internasional ini. Yang pertama itu adalah mengadopsi sistem kepatuhan otomatis untuk memastikan transaksi bebas dari pelanggaran regulasi. Terus yang kedua itu transparansi rantai pasok dengan mendigitalisasi informasi dan menggunakan teknologi seperti blockchain yang kita bahas sebelumnya ya. Yeah. Okay. Terus yang ketiga itu disertifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada suatu pasar tertentu. Okay. Terus yang terakhir itu yang keempat itu ada dukungan hukum dan konsultasi yang melibatkan ahli untuk memahami regulasi internasional yang kompleks. Oke, berarti menurut yang Afif tahu atau Afif sebutkan barusan itu ada 4 ya, guys. Yang pertama itu mengadopsi sistem kepatuhan otomatis. Yang kedua itu transparansi rantai pasok. Yang ketiga itu diversifikasi pasar. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, diversifikasi dalam logistik adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis layanan atau satu mode transportasi tertentu.
Nah, dengan kata lain, perusahaan akan menawarkan berbagai macam layanan logistik atau menggunakan berbagai moda transportasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Nah, kenapa sih diversifikasi penting dalam logistik? Karena yang pertama itu dia bisa mengelola risiko. Dengan diversifikasi, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian jika terjadi gangguan pada satu jenis layanan atau moda transportasi lainnya. Dan yang kedua itu ada meningkatkan fleksibilitas. Diversifikasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Yang ketiga itu ada meningkatkan daya saing. Dengan menawarkan berbagai macam layanan, perusahaan dapat menarik lebih banyak pelanggan dan bersaing dengan perusahaan lain di pasar Nextnya, jenis-jenis diversifikasi dalam logistik itu ada yang pertama diversifikasi layanan. Layanan itu ada layanan tambahan, layanan khusus, multimodal, intermodal, ekspansi pasar, dan lain-lain. Untuk kata fleksibilitas, untuk teman-teman yang belum tahu, fleksibilitas adalah kemampuan suatu sistem logistik untuk menyesuaikan. Fleksibilitas itu menyesuaikan. Kalau dalam logistik berarti menyesuaikan dalam kegiatan logistik. Entah itu menyesuaikan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan dalam permintaan, pasokan, atau kondisi lingkungan. Dengan kata lain, sistem logistik yang fleksibel dapat dengan cepat merespon perubahan dan menyesuaikan operasinya untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah. Itu tambahan dari saya. Nah, tambahan dari gue itu ada tentang si transparansi dalam logistik tersebut ya guys. Ini tuh kita cara penerapannya ada berbagai macam. Yang pertama ada sistem pelacakan real time, itu menggunakan teknologi seperti GPS dan RFID untuk melacak pergerakan barang secara real time. Nah, RFID itu dipakai di kampus kita. Iya. Buat masuk ke gedung, ke kampus. Jadi kalau misalnya nggak ada RFID, kalau dari luar ke dalam atau dari dalam keluar itu nggak bisa masuk, guys. Iya, lanjut ada platform digital, yaitu memungkinkan pelanggan dan mitra bisnis untuk mengakses informasi pengiriman secara online. Dan juga ada integrasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber seperti sistem ERP atau WMS dan TMS untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang rantai pasok. Dan juga ada kolaborasi dengan mitra, bekerja sama dengan mitra logistik untuk berbagai informasi dan memastikan transparansi di seluruh rantai pasok. Contoh penerapannya itu apa sih? Yang pertama, kalau dalam logistik ya itu ada e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Blibli atau e-commerce yang lain. Terus juga ada industri logistik, yaitu perusahaan besar seperti DHL dan FedEx itu juga menggunakan penerapan si transparansinya tersebut. Terus juga ada rantai pasok manufaktur, yaitu perusahaan yang menerapkan sistem pelacakan untuk memantau pergerakan bahan baku dan produk jadi dari pabrik ke gudang dan ke pelanggan. Terus ternyata ini juga ada manfaatnya tentang si transparansi ini. Yang pertama ada visibilitas yang lebih baik, pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi biaya, yaitu mengurangi biaya operasional dengan mengoptimalkan rute pengiriman dan minimalkan kesalahan. Dan juga ada peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi kesimpulannya, transparansi dalam logistik adalah kunci untuk membangun rantai pasok yang efektif dan efisien dan terpercaya. Dengan menerapkan teknologi dan sistem yang tepat, perusahaan dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Oke, terima kasih Bunga buat jawabannya. Iya. Selanjutnya gue mau nanya nih sama Rehan. Ya boleh sih, Git. Menurut lu dan saran dari lu nih, apa sih pesan buat perusahaan yang ingin sukses dalam perdagangan internasional? Mungkin kalau dari materi yang sebelumnya kita bahas ya, gue dapat ngambil kesimpulan untuk pesan bagi setiap perusahaan yang mau terjun ke dunia perdagangan internasional ini. Ada beberapa hal sih yang bagi gue ini harus diperhatikan. Yang pertama itu terkait dengan kepatuhannya atau regulasinya. Seperti yang kita bahas. Iya, dimana tadi kan kita tahu nih dampaknya tuh ternyata tuh gede banget loh ketika kita nggak mematuhi setiap regulasi di setiap negara yang ada. Iya. Nah, yang kedua tuh mungkin ada transparansi. Nah, tadi kan juga dijelaskan tuh gimana sih dampak yang ditimbulkan atau dihasilkan ketika ketidakadanya transparansi ini dalam sebuah acuan. Pasti kan selain dari mengurangi trust terhadap pelanggan, itu juga mengurangi
trust terhadap pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Nah, mungkin yang selanjutnya ada fleksibilitas dalam menghadapi perubahan regulasi. Nah, sebagaimana kita tahu nih, kita kan setiap perusahaan kan otomatis beda-beda nih setiap regulasinya, apalagi kan di mananya adanya regulasi terkait politik, terkait perdagangannya juga, ekonomi dan sebagainya, kan itu pasti menjadi salah satu penghambat nih. Nah, menurut gua adanya perusahaan itu wajib nih tahu nih terkait dengan apa sih nanti regulasi yang bakal berkembang itu seperti apa, terus bagaimana sih cara dia menangani adanya regulasi tersebut supaya perusahaan tersebut itu tidak salah langkah, bisa menyiapkan buat langkah ke depan. Iya, jadi biar nggak kaget aja, oh ternyata regulasinya berubah nih, tau-taunya dia kayak kaget. Itu kalau yang perusahaan seperti itu tuh nggak bagus, karena nanti dampaknya bisa ke internal perusahaannya tuh ataupun dari pemasarannya tuh jadi terganggu gitu adanya perubahan regulasinya. Yang terakhir juga mungkin terkait dengan strateginya yang tepat ya, kayak mungkin menambahkan omongan gue yang sebelumnya ya, setiap perusahaan tuh perlu ada strateginya nih, langkah-langkahnya nih seperti apa. Misalkan tahun ini strateginya gue mau seperti ini nih karena regulasinya seperti ini. Nah, tahun depan tuh bisa jadi beda juga nih langkah-langkahnya karena adanya perubahan regulasi, adanya perubahan peraturan-peraturannya seperti itu. Nah, mungkin mereka yang terakhir itu dapat menghindari juga terkait resiko agar tetap perusahaannya itu tetap kompetitif, entah itu baik di industri nasional maupun di industri internasional gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Benar banget nih disebut Rehan, strategi itu tepat bukan buat perusahaan doang loh, buat kita juga dengan cara kita menstrategikan cara berangkat ke kampus biar nggak telat, mandinya, sarapannya, makannya, mungkin kalau pagi bisa sholat dulu, sholat subuh dan sebagainya. Betul banget. Terima kasih buat Rehan, Gila, Prisma, buat teman-teman semua. Next, lanjut juga saya kesimpulan. Oke, sekarang kita udah masuk ke segmen kesimpulan. Nah, menurut gua nih sebagai host, diskusi hari ini itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional meskipun penuh peluang juga memiliki tantangan yang besar nih, berupa hambatan perdagangan dan masalah kepatuhan regulasi. Nah, ada beberapa poin nih yang bisa gua simpulkan dari teman-teman yang tadi teman-teman sampaikan. Yang pertama itu ada hambatan perdagangan atau trade barriers. Ada berbagai bentuk hambatan seperti tarif, kuota, embargo, dan hambatan non-tarif lainnya seperti yang tadi Risma jelaskan, yang sering digunakan untuk melindungi industri domestik, tapi dapat meningkatkan biaya dan membatasi aliran perdagangan. Yang kedua itu ada sanksi internasional. Sanksi seperti pembekuan aset dan larangan perdagangan bertujuan untuk menekan kebijakan negara tertentu, tetapi juga menciptakan tantangan bagi perusahaan yang ingin tetap kompetitif di pasar global. Yang ketiga itu ada pentingnya kepatuhan atau compliance. Kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang sangat penting untuk menghindari resiko hukum, denda, dan kerugian reputasi. Perusahaan yang gagal mematuhi regulasi dapat kehilangan akses pasar atau menghadapi penalti besar. Nah, bener banget nih apa yang disimpulkan sama Sigit barusan. Dengan pendekatan yang proaktif dan strategi yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola hambatan perdagangan dan masalah kepatuhan dengan lebih efektif. Regulasi global mungkin rumit banget, tetapi dengan investasi di teknologi, transparansi, dan konsultasi hukum yang tepat, bisnis tetap dapat bertahan bahkan berkembang di pasar internasional. Dan pada akhirnya tantangan seperti hambatan perdagangan dan kepatuhan bukanlah menjadi penghalang dalam membuat suatu bisnis atau menjalankan suatu bisnis, tapi melainkan peluang untuk berinovasi dan memperkuat daya saing di kancah global. Nah, kalau menurut gue sih kesimpulan yang bisa diambil di podcast ini ya, yang kita bahas itu, jadi hambatan perdagangan itu contohnya bisa kayak tarif, kuota, dan non-tarif barriers, serta sanksi seperti embargo atau larangan ekspor, sehingga digunakan untuk melindungi industri domestik. Lalu mengatur perdagangan atau mencapai tujuan politik. Dampaknya itu bukan hanya pada negara yang dikenai sanksi, tetapi juga pada perusahaan yang terlibat dalam perdagangan lintas negara tersebut. Menurut gue sih itu. Oke, kalau dari gue kesimpulan untuk materi dalam strategi adaptif sangat penting bagi perusahaan. Itu perusahaan perlu mengadopsi sistem kepatuhan otomatis untuk meningkatkan transparansi rantai pasok dan mendiversifikasi pasar untuk
menghadapi hambatan perdagangan internasional. Dan saksi langkah ini membantu mereka meminimalisirkan resiko dan menjaga kelangsungan bisnis. Nah, mungkin kalau dari pendapat gue sendiri, teknologi serta dukungan hukum nih sebagai kunci sukses dari perdagangan internasional. Di mana adanya penggunaan teknologi seperti blockchain untuk transparansi pasok serta konsultasi dengan ahli itu membantu banget nih bagi sebuah perusahaan untuk mematuhi regulasi yang kompleks. Serta investasi ini juga penting nih meskipun memerlukan biaya yang besar, tapi bagi perusahaannya itu sendiri tuh memiliki dampak yang sangat besar lah bagi keberlangsungannya. Ya, jadi gue mau tambahin dia sedikit. Jadi keempat itu ada kepatuhan, transparansi, dan fleksibilitas menentukan keberhasilan perusahaan di pasar global. Jadi itu perusahaan yang mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi, menjaga kepercayaan pelanggan, dan mengelola risiko secara proaktif, memiliki peluang lebih besar untuk tetap kompetitif dalam perdagangan internasional. Jadi strategi jangka panjang ini tuh berfokus pada inovasi dan eksploitasi pasar menjadi faktor kunci keberhasilan. Oke. Begitu menurut kesimpulan dari gua, Bunga sebagai host dan narasumber teman-teman sekalian. Nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Kita masih ke segmen 6 penutup. Terima kasih banget buat teman-teman, luar biasa sekali diskusi hari ini, sangat informatif. Terima kasih banyak kepada Bunga sebagai host, Risma, Afif, Raihan, Gilang sebagai narasumber atas wawasan yang kalian bagikan. Iya benar, ini diskusi yang sangat menarik banget. Semoga bisa membantu pendengar memahami pentingnya kepatuhan dalam perdagangan internasional dan strategi untuk menghadapinya. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Semoga apa yang kita bahas ini bisa menjadi wawasan untuk saya, kami, dan kita semua. Oh iya, ini juga merupakan tugas akhir kita dari Pak Hapsada berarti ya. Kita juga ngucapin makasih banyak untuk Pak Hapsada karena udah ngasih materi ini kepada kita, terus udah masih challenge nih ke kita gimana caranya sih kita menyampaikan kepada penonton ini dengan cara yang lebih menarik gitu, supaya bisa didengarnya secara enak itu seperti apa ya mungkin ya. Dan ini tugas podcast perdana kita ya guys, jadi mohon maaf jika ada yang kurang kata, salah kata, ataupun grogi seperti Gilang. Sampai jumpa dan waktu semuanya. dadah. Meanwhile. Engkau tertidur, aku terdiam. Engkau tak bisa ragukan saat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cenderamata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku bayangkanmu untuk melindungi. Kecil banget ruangannya. Kamar gua mau kayak gini. Aku kembali lagi esok pagi. Foto. 1, 2, 3. Panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku engkau dewasa dan aku
kian menua. Jika ku berpulang lebih awal tidak apa, berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau